Halo Bunda semua, Assalamualaikum. Pagi ini aku baru aja selesai belanja. Ini aku ada beli kecambah Pontianak dan beberapa sayuran lainnya. Kebetulan stok sayur di kulkas lagi kosong ya Bunda-bunda. Ini aku ada beli oyong-oyong atau gambas ya. Kemudian aku ada beli wortel dan satu ikat bayam. Kemudian di dalam plastik ini yang tidak aku keluarkan ini adalah sayur kangkung ya Bunda-bunda. Kemudian aku juga ada beli beberapa kebutuhan lainnya seperti tempe ya. Jadi kalau tempe satu bungkus seperti ini di tempatku dihargai Rp5.000 ya Bunda-bunda. Dan aku juga ada beli 20 butir telur. Kalau telur ini harus ada ya karena putri keempatku itu tidak bisa jauh dari telur. Dan juga aku ada beli ini yang bikin aku suka pas belanja tadi, aku melihat ada kue tiaw putih ini dari Pontianak ya. Karena aku paling suka kalau kue tiaw dari Pontianak ini lebih apa ya, teksturnya lebih lembut ya Bunda-bunda. Kebetulan di warung sayur langgananku itu sayur mayurnya lagi lengkapnya ya Bunda-bunda. Ini ada sawi keriting. Jadi tiba-tiba aja aku pengen buat kue tiaw goreng. Kebetulan aku di kulkas punya stok daging sapi ya Bunda-bunda, yang kemarin pernah aku sisakan waktu aku buat rendang daging sapinya. Dan ini adalah semua belanjaanku pagi ini. Jadi selesai belanja aku langsung mau menyiapkan bumbu-bumbu dan bahan-bahan lainnya untuk membuat kue tiaw goreng atau pelengkap kue tiaw gorengnya ya Bunda-bunda. Dan bumbu yang aku pakai pun hanya 2 bahan saja ya, mudah didapat sekali, selalu ada di dapur sederhana kita. Dan pastinya aku harapkan Bunda-bunda selalu mengikuti kegiatanku sampai selesai hari ini, karena kalau Bunda-bunda udah tahu resepnya pasti Bunda-bunda bakalan tidak mau beli kue tiaw lagi ya di luaran sana. Karena kue tiaw yang aku buat ini tidak kalah enaknya dengan kue tiaw yang dibuat mamang-mamang di pinggir jalan ataupun di kafe maupun di resto ya Bunda-bunda. Inilah bumbu sederhana yang telah aku siapkan untuk buat kue tiaw goreng. Ini adalah blenderan dari bawang putih dan merica bubuk ya Bunda-bunda. Dan ini daging sapi yang udah aku siapkan. Ini sekitar 3 on ya untuk satu mangkuknya ini Bunda-bunda. Ini udah aku iris tipis dan sudah aku rebus sebelumnya. Dan ini aku siapkan juga sawi keriting, itu tadi setengah kilo ya, aku pakai semua Bunda-bunda karena aku lebih suka kalau goreng kue tiaw ini lebih banyak sayurannya ya. Dan ini ada toge pontianak dan juga wortel. Terlihat di sini toge pontianaknya begitu besar-besar, dan ini ukurannya untuk 1 kilogram kue tiawnya ya Bunda-bunda. Dan bagaimana cara aku memasaknya? Ayo Bunda-bunda ikuti kegiatanku sampai selesai ya. Jangan di skip-skip. Ini aku sudah menghidupkan kompornya dan masih menunggu minyak panas. Setelah minyak panas, hal yang pertama aku lakukan adalah menumis bumbu kue tiaw gorengnya ya. Ini tadi aku blender bawang putihnya sebanyak 5 siung dan untuk merica bubuknya sebanyak setengah sendok teh ya Bunda-bunda. Setelah bumbunya harum, ini baru aku masukkan daging sapi yang udah aku iris tipis, dan pastinya sudah empuk ya dagingnya Bunda-bunda karena sudah aku rebus terlebih dahulu. Kemudian ini setelah dibolak-balik dan bumbunya sudah menyatu bersama daging sapinya, ini aku masukkan air. Untuk airnya aku tambahkan sekitar 200 ml ya Bunda-bunda. Nanti setelah airnya dimasukkan, aku tambahkan dengan 1 bungkus masako dan 1 sendok teh garam ya Bunda-bunda. Kemudian tak lupa setelah kita aduk rata, ini kita tambahkan sekitar 4 sendok kecap manis ya. Tapi kalau untuk kecap manisnya itu terserah Bunda-bunda semua ya. Kalau aku terus terang kalau pada saat menggoreng kue tiaw ini tidak begitu mau pakai banyak kecap, karena nanti pada saat makan aku akan tambahkan kecap lagi ya. Dan ini setelah bumbunya sudah masuk semua, kita coba icip-icip. Setelah rasanya pas, baru kita tutup sebentar agar bumbunya meresap ke dagingnya ya. Dan setelah kurang lebih 5 menit, tutupnya kita buka kembali dan
Dan sedapat mungkin kalau kita goreng kue tiaw ini jangan sampai airnya mengering ya bunda-bunda, atau tidak memakai air sama sekali, karena kalau menurut aku masak kue tiaw seperti ini harus ada air sedikit biar gimana ya, mie-nya tidak begitu kering ya. Kemudian setelah kue tiawnya udah diaduk merata dengan bumbu dan daging sapinya, baru kita masukkan sayur mayurnya. Cuma kalau untuk sayurnya ini jangan sampai kematangan ya bunda-bunda, karena kalau untuk mie goreng ataupun mie rebus dan yang lainnya sejenis mie itu, kalau dimasak seperti ini lebih enak sayurnya itu setengah mateng ya. Dan alhamdulillah kue tiaw gorengnya ini udah mateng ya bunda-bunda, ini terlihat cantik sekali, warna sayur sawi, toge, dan wortelnya tampak masih segar ya. Dan terlihat juga dari kue tiaw gorengnya itu tanpa ada basah-basahnya sedikit ya, karena kita tadi tambahkan air. Jadi saranku untuk membuat kue tiaw goreng ekonomis ini cukup dengan menambahkan bawang putih dan merica bubuk yang sudah di blender halus, tidak perlu dicincang ya bunda-bunda, lebih enak di blender aja ya biar bumbunya lebih wangi dan benar-benar bisa meresap ke daging sapinya dan kue tiaw gorengnya. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan sedikit air. Inilah bunda-bunda, kue tiaw gorengnya tampak begitu enak dan lezat dengan bahan-bahan pelengkap. Cuma sayangnya di sini aku mohon maaf tidak aku sediakan irisan daun seledri ya bunda-bunda, karena tadi pas aku belanja tidak ada jual daun seledri, jadi aku pakai pelengkap seadanya saja. Kemudian untuk saus sambalnya ini sudah pernah aku bagikan di kontenku sebelumnya bagaimana cara membuat saus cocolan risol, bukan hanya untuk risol dan gorengan lainnya, tapi saus ini juga cocok untuk makan mie rebus atau kue tiaw goreng seperti ini ya bunda-bunda. Kemudian ini ada bawang goreng, dan kalau untuk anak-anakku biasanya makan kue tiaw goreng ini sebagai pelengkap makan nasi ya bunda-bunda. Oke bunda-bunda, inilah resep ekonomis yang bisa aku bagikan ke bunda-bunda semua dalam membuat kue tiaw goreng ala rumahan ya bunda-bunda, dengan bahan seadanya, cukup dengan menambahkan bawang putih dan merica bubuk yang sudah kita blender terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan air biar kue tiaw gorengnya terasa lebih lembut dan tidak seret pada saat kita mencicipinya ya. Sebelum aku akhiri kontenku kali ini, tak lupa juga aku pengen ngucapin terima kasih atas waktunya bagi bunda-bunda dan teman-teman yang udah selalu mendukung channel aku dan mau menonton video aku sampai selesai. Aku mohon maaf jika dalam penyampaianku kali ini mungkin agak susah dimengerti atau masih banyak kekurangan, semoga bisa teman-teman maklumi ya. Untuk itu aku akhiri dulu ceritaku kali ini dan sampai jumpa kembali di video aku berikutnya. Jangan lupa nonton ya, pastinya ada cerita yang baru dari setiap kontenku. Selamat mencoba resep sederhanaku ini ya bunda-bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.